plagiarisme. Nah, gimana sih cara Rabani menyikapi plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga orang awam itu melihatnya kualitas produk dari si Rabani ini tidak memuaskan, padahal pada kenyataannya yang mereka beli itu bukan produk original dari Rabaninya. Ya. Pemalsuan gitu ya. Iya, pemalsuan, Pak. Ya, pemalsuan merek, dulu, dan ini sangat apa ya, banyak sekali dilakukan ya. Merek-merek terkenal kayak sepatu, fashion itu banyak sekali dipalsukan. Bagaimana Rabani menyikapi ini? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Al-Fayed. Untuk Rabani sendiri, jadi dari pihak Rabani ini bahkan tidak takut akan hal tersebut karena Rabani mengklaim bahwa produknya itu tidak mudah ditiru, dan untuk produk di luar sana memang banyak sekali pesaing yang menciptakan produk sejenis dan juga meniru model dari Rabani seperti hijab instannya, yang terutama karena memang itu produk utamanya. Tapi Rabani ini tidak takut akan hal tersebut, jadi mengabaikan produk-produk tiruan itu karena dari Rabani ini sudah jelas berbeda dari kualitas kainnya, dari jahitan, dan juga dapat terlihat dari harganya karena memang yang tiruan itu akan lebih mudah. Jadi Rabani tidak menaruh perhatian lebih gitu pada produk yang tiruan tersebut. Jawab Alfie. Ya, dapat dimengerti, Pak. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Oke, Siva, ya. Masuk ke Denis Kantin. Tadi kan ada banyak ya perencanaan arsitektur enterprise Rabani yang sudah dirancang. Apakah ada dari salah satu perencanaan AE itu yang sudah terwujud? Makasih. Mau izin bantu menjawab dari pertanyaan Siva. Nah, apakah terwujud perencanaan AE menurut kelompok kami dari implementasi yang dijabarkan tadi di level 4, salah satunya menjadi retail terpercaya. Menurut kami perencanaan AE Rabani termasuk hampir terwujud karena salah satunya menjadi retail terpercaya tadi. Karena Rabani sendiri sudah membuka sampai 141 reshare di cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kemudian yang kedua juga ada tadi mendukung dan mengembangkan, meningkatkan juga standar kualitas produk Rabani. Nah, sehingga bisa tadi sedikit nyambung, sedikit relate sama pertanyaan Jessica sendiri, sama pertanyaan Alfayed tadi ya, iniin produk KW itu, karena memang berbeda gitu kualitas Rabani sendiri gitu. Kami sendiri sebagai perempuan yang menggunakan hijab, menggunakan salah satu produk dari Rabani, itu juga bisa merasakan perbedaannya gitu. Yang kalau memang bukan keluarannya Rabani itu terlihat jelas gitu dari cuttingan kerudungnya itu berbeda gitu standarnya, dan memang jauh lebih baik dari Rabani gitu, sehingga bisa terlihat jelas gitu kan tadi implementasinya untuk meningkatkan standar kualitas produk itu tercapai karena konsumen sendiri bisa membedakan mana produk originalnya dari Rabani atau bukan, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ulas. Kita ulas ya, oke.
waktunya udah mau makin ini aja ya waktunya ya. Rupanya waktunya nggak cukup juga ya. Oke, saya ingin mengulas sebentar dari 3 pertanyaan tadi dulu aja ya, dari Jessica ya, kemudian kita nanti kaitkan dengan proses bisnis ya. Bagaimana menyiasati persaingan bisnis fashion atau apparel ya, khususnya yang hijab jilbab ya. Ya semakin ketat tadi artis saja sekarang juga bisnis itu ya. Sekarang juga termasuk di bisnis kuliner ya, banyak artis yang juga terjun di kuliner. Nah, bagaimana Rabbani menyiasati? Menurut kita gitu ya, menurut kita bagaimana menyiasati? Baik. Nah, kalau kita ini kayak kita kaitkan dengan manajemen strategi ya dan marketing. Kalau kita mau menang bersaing, itu apa sih kuncinya? Kalau kita mau menang bersaing, apa kuncinya? Ada 3. Kalau kita mau menang bersaing, berdaya saing, apa kuncinya? 3 itu. Diferensiasi produk. Diferensiasi, terus apa Jessica? Diferensiasi atau unik gitu ya. Terus cost leadership ya. Dan satu lagi respon gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya kita mau bikin diferensiasi ya, diferensiasi. Untuk mendiver, jadi agar berbeda dari pesaing, produk pesaing, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh segmen market kita, kan gitu ya. Segmen market kita. Nah, tadi grup ini, kelompok ini menjelaskan masuk ke segmen yang baru lagi, nge-grab segmen yang baru, pelajar gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu apa yang mereka harapkan dari hijab ya, misalnya apakah modelnya, apakah bahannya, apakah kualitas jahitannya, maka kita harus paham apa yang diinginkan oleh segmen customer kita ya. Nah, untuk kita tahu apa yang diinginkan oleh mereka, kan kita harus bisa memprofilkan kan ya. Jadi di sini saya tulis ya. Agar unik atau differ, tentu saja kita harus tahu apa yang diinginkan oleh segmen, memahami. Contoh misalnya ya, oke, para artis itu menyasar segmen atas ya, segmen atas. Nah, segmen atas itu menginginkan apa? Kalau segmen atas itu kan dari sisi mode dan harga itu kan pasti di atas gitu ya. Nah, mungkin kita kita mungkin tidak akan bersaing semuanya di sana ya. Tapi kita juga menyasar segmen-segmen yang middle low ya, middle low. Karena apa? Karena itu segmen itu juga potensinya sangat besar. Anak-anak sekolah misalnya ya. Nah, kita harus bisa memprofilkan middle low ini siapa gitu ya. Atau bahkan kalau kita mau bersaing dengan segmen atas juga ya, itu segmen atas tuh siapa, bagaimana, maunya apa gitu ya, kiblat fashionnya kemana ya, ke artis. Kalau ke artis kita mungkin endorse ya, endorse merek kita, endorse model ya. Jadi dulu kan Rabbani sering pakai ya artis-artis, ustadz artis gitu ya, ustadz yang jadi public figure gitu ya. Itu. Nah, apa kaitannya dengan proses bisnis ya? Nah, untuk bisa memprofilkan segmen kita, memprofilkan customer kita, maka kita butuh apa? Jadi customer profiling itu bisa kita bangun kalau kita mempunyai customer data. Kita bisa memprofilkan customer kalau kita punya data customer ya. Jadi kita bisa memprofilkan data customer. Dan nanti kalau nanti ada customer kita itu perilakunya seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau pelajar itu misalnya modenya yang seperti apa, bahan yang diinginkan yang seperti apa, kualitas jahitan yang seperti apa, motifnya seperti apa. Nah, itu kita punya database tentang itu, ya, database tentang itu dan sistem tentang itu, sistem yang bisa membuat atau menyajikan informasi-informasi yang penting untuk profil customer kita, gitu ya. Itu.
Kemudian pertanyaan dari Alfayud, bagaimana menyikapi pemalsuan merek, desain, dan sebagainya? Tentu saja di samping preventif atau tindakan pencegahan dari sisi hukum, jadi kita misalnya untuk desain kita daftarkan hak patennya atau hak kekayaan intelektualnya, ya, copyright dari desain. Kemudian merek juga harus kita patenkan, gitu ya. Kemudian desain itu juga bisa kita patenkan, gitu ya. Nah, itu tindakan preventif, tindakan hukum atau langkah hukum. Langkah untuk pemalsuan ini ya kita harus lebih baik daripada yang berusaha memalsukan, karena yang namanya pemalsuan itu di manapun ada, di dunia manapun ada. Kita tahu di Indonesia, di daerah Sidoarjo kan ada sentra kerajinan kulit ya. Itu jadi masalah internasional ya. Merek-merek terkenal dari Italia itu dibikin di sana ya, karena saking pengennya dikenal dan laku, maka karena UKM ya, UKM itu cenderung dan mereka nggak paham tentang legal, akhirnya dituntut ya, bahkan sampai ke pengadilan. Nah, itu kita juga melakukan itu, jangan sampai merek kita itu ditiru, dipalsukan oleh orang lain. Itu tindakan pencegahan. Dan kita tindakan preventifnya itu termasuk juga bagaimana kita memiliki produk yang jauh lebih baik dan potensi untuk dipalsukan juga lebih sulit, gitu ya. Kemudian sifat perencanaan AI terwujud. Nah, ini kalau perencanaan AI juga kita lihat di presentasi slide kedua coba. Tadi yang pegang ininya siapa ya? Denis atau siapa yang pegang? Oke ya. Nah, slide berikutnya, profil, slide berikutnya. Ini komentar untuk cara presentasi ya. Nah, untuk ke depan nanti kalau Anda presentasi, jangan penuhi PowerPoint Anda, slide Anda dengan teks seperti ini. Ya. Digambarkan aja misalnya produk servis yang ditawarkan itu misalnya produk-produk, foto-foto produk yang sedang in saat ini atau sekarang sedang ditawarkan oleh Rabani gitu ya. Kasih keterangan dikit. Jadi jangan pure teks gitu ya. Teks itu membosankan. Target pasarnya oke ya. Ya, ini nanti komentar aja ya, nanti dijelaskan dengan gambar ya. Lebih banyak gambar dan grafis itu akan lebih menarik. Lanjut slide berikutnya. Visi misi ini Siva Azati Tenis Azati ini grup ini ya? Iya benar. Azati. Ini benar visinya tuh ketemu Allah di surga. Iya benar Pak. Luar biasa Rabani ya. Luar biasa visinya tuh sangat-sangat. Terus dicapainya kapan kalau visi? Dicapainya setelah meninggal gitu. Ya kan visi punya target waktu ya setelah mati berarti. Oke, lagi tampilkan yang tadi. Oke, spesifik. Ini typo ya, salah ketik spesifikasi. Perusahaan kerudung terbaik, oke ya. Mensibegoh. Misinya ya. Oke, lanjut next. Oke, nggak perlu juga komentarin. Next lagi. Oke, next lagi. Yang tadi ada ini ya. Marketing, oke. Deskripsi. Kalau deskripsi nanti diurutkan ya, dan jangan pakai full text kayak gini ya. Jadi dari inbound logistik itu, inbound itu apa? Inbound kalau di perusahaan fashion itu apa? Inbound itu apa? Nah, coba ke tim ini ya. Ini yang dijual oleh Rabani itu bikinan sendiri atau dia maklun atau outsource ke perusahaan penjahit? Safira, Denis. Produksi sendiri Pak, ada pabriknya. Oh, mereka produksi sendiri ya? Pak. Oke. Nah, kalau produksi sendiri berarti inbound-nya itu adalah bagaimana mereka belanja kain, belanja benang, belanja aksesoris, kemudian mereka jahit. Itu berarti inbound-nya itu adalah inbound material ya, atau bahan baku dan bahan penolong itu masuk sampai ke lokasi penjahitan yang punyanya Rabani.
itu inbound. Ya. Kemudian ada operation. Operation itu ya proses dari mulai membuat pola, kemudian menggunting, ya, memotong, ya, kemudian mensablon kalau perlu sablon, kemudian menjahit, ya, kemudian mengemas, di-pack, itu operation, ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memenuhi order, memanage order processing, memproses order. Jadi kalau ada pesanan dari toko atau outlet mana, gimana memprosesnya, ya, itu operation. Kemudian ada delivery, ya, delivery itu pengiriman fashion, ya, baju-baju yang sudah dibuat ke butik atau ke pemesan atau ke toko, ya, atau ke butik, ya, ke butik. Harapan ini kan ada di mana-mana tuh, ada beberapa lokasi di Bandung aja. Nah, itu delivery, ya. Kemudian ada marketing, nah, bagaimana 4P-nya, 7P-nya gitu. Termasuk tadi masalah untuk memarketingkan pada segmen yang sangat-sangat sangat-sangat niche misalnya, ya. Itu marketing. Kemudian marketing dan selling. Kemudian servisnya apa? Misalnya servisnya nanti ada bagaimana kalau misalnya ada toko atau konsumen itu order dalam jumlah besar, apakah dikasih harga spesial atau tidak, itu contoh servis. Kemudian kalau ada baju yang ternyata kurang pas atau quality controlnya nggak lolos, boleh nggak dikembalikan, itu servis. Itu kalau kita gambarkan value chain-nya seperti itu. Terus next. Jadi digambarkan aja ya inbound-nya bagaimana perjalanan material atau kain sampai ke gudang penjahitan. Terus infrastruktur. Next. Oke. Procurement, nah ini nanti juga ya, procurement nanti pengadaan bahan ya, bahan sih sebenarnya lebih pada bahan ya, karena jasa, karena menjahit sendiri ya, ini jasanya ya sudah dibayar kan, kita tidak mempekerjakan orang di luar perusahaan, maksudnya orang yang diupah, bukan karyawan, itu enggak kan ya. Terus next. Deskripsi setiap elemen, dan tadi udah operasi kita sudah diskusikan. Terus human, oke, lanjut. Ada lagi yang kaitannya dengan sales. Nah ini nih ya, jadi kayak tadi ditanyakan oleh Jessica, oleh Alfaye juga, kita mau mencapai visi yang ini ya, yang layer ketiga ini, kita mau ke depan mau ngapain ya, kita ke depan salah satunya tadi dijawab katanya membuat uniqueness, ya, uniqueness-nya itu seperti apa, kemudian bagaimana memanfaatkan bagaimana proses mendukung tubinya, ya. Contoh misalnya ya, contoh tapi tadi sudah sudah dijabarkan oleh kelompok ini ya, ada penggunaan POS, kemudian tadi ada data mining juga ya, data mining untuk menganalisis perilaku customer gitu ya, mengelompokkan customer, kemudian nanti kita bagaimana menindaklanjuti kebutuhan customer, itu nanti ada mungkin data mining di sini juga ya. Terus ada lagi. Next. Contoh kalau nanti Anda sempat kelompok ini ya, yang dilakukan oleh Zara itu ya, Zara yang global ya. Nah, ini perbarruan produksi, oke. Membuat produk, entitasnya, produksi, persediaan, termasuk di membuat produk, itu nanti dipisah-pisah ya. Membuat produk, nanti entitasnya siapa, kemudian aplikasinya apa. Karena membuat produk dengan mengatur lalu lintas barang yang terdapat di gudang, itu proses yang berlainan, dan entitasnya pasti berlainan. Gitu. Zati, Bella, Denis, Safira, bisa dipahami ya. Jadi di proses itu nanti dibuat sendiri-sendiri karena entitas itu mengikuti proses, gitu ya. Jadi tidak boleh dijadikan satu kayak gini. Jadi membuat produk itu nanti entitasnya sendiri. Membuat produk siapa saja sih yang terlibat, itu nanti ada sales juga ya, entitasnya tuh sales, karena yang tahu tentang produk yang diinginkan oleh customer itu sales dan marketing. Kemudian ada bagian produksi, ada bagian persediaan juga, itu ya, itu entitasnya. Nah,
mengatur lalu lintas atau logistik di gudang itu entitasnya siapa saja. Nah, nanti dipisah-pisah. Gitu. Termasuk yang lainnya ya, ada mengelola penyimpanan itu entitasnya juga berbeda. Aplikasinya apa? Aplikasinya juga nggak sama. Aplikasi misalnya untuk mengatur lalu lintas barang di gudang, misalnya aplikasi untuk warehouse, ya, warehouse management system misalnya kayak gitu ya. Teknologinya mungkin bisa jadi satu. Marketing dan sales itu nanti prosesnya juga disendirikan. Jadi tidak gabung seperti itu. Ya, ada lagi? Coba yang slide 19, oke, sama ya, sama dengan yang tadi. Kemudian information ICT yang di ini, oke, finance juga gitu ya, prosesnya sendiri. Ya, ini masukan untuk kelompok Denis, Bella, Azati, dan Safira. Ya. Baik, kita sudah di penghujung waktu dan benar ternyata waktunya juga cukup hanya untuk 2 untuk 1 hari ya. Ada komentar lagi dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada, selanjutnya cukup? Diva, cukup? Cukup, Pak. Oke. Untuk semua kelompok di LMS sudah saya buka untuk pengiriman atau submisi filenya ya. Tolong segera disubmit. Dan kalau kelompok lain, kalau misalnya masih mau diperbaiki, silakan masih saya extend waktunya sampai kalau nggak salah sampai hari ini atau minggu depan ya. Sampai hari ini ya nanti dicek aja ya di mana di LMS ya. Kemudian di submit, sudah saya buka untuk submisinya, tidak di grouping. Ya, jadi satu kelompok nanti mensubmit satu file. Nah, yang anggota yang tidak mensubmit itu nanti di LMS itu sudah ada, sudah ini saya tampilkan ya. Ini, jadi untuk nah ini ya. Ini kalau saya cek ini 45. Oke, Pak, semua partisipan sudah melakukan submisi ya. Sudah melakukan submisi, tapi yang tugas dalam bentuk file untuk setiap kelompok belum tersubmit karena memang setting untuk submisinya belum dibetulkan. Nah, ini semua mahasiswa sudah submit ya. Nanti tinggal saya kasih, oh ini sudah, kelompoknya Zahira sudah, kelompoknya Azati sudah, kelompok lain nanti kita cek ya. Saya kira itu masih ada waktu, kita extend. Ya, coba saya cek extendnya. Extendnya masih 1 hari 24 plus 9 jam. Masih cukup ya untuk submisi ya. Ini masih sampai besok jam 11 malam. Oke ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan akhiri kuliah kita. Nanti untuk gradingnya 2 kelompok ini segera saya lakukan grading. Ya. Terima kasih for joining this meeting and see you next time. Ya. Stay safe dan sampai ketemu minggu depan. Ya, kita tutup kuliah